Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Karena dia melakukan hal itu, ini juga berarti mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya, ini sungguh tidak sia-sia. Namun, jika dia kehilangan nyawanya begitu saja, itu akan sangat disayangkan. Bisakah kamu benar-benar untuk tidak membantunya? Ucap Qi Fengyan sambil memandang pria tua berpakaian kain di sebelahnya, dan tatapannya sedikit memohon. Apakah kamu benar-benar mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya sekarang, dan kamu hanya mengambil hidup kamu untuk mengancam aku? Kamu tahu sendiri kan, bahwa aku akan menyelamatkan kamu jika kamu akan mati. Pria tua berpakaian kain itu dengan tajam berkata, lalu menambahkan, oh iya, di Provinsi Azure ini, aku hanya memiliki kamu sebagai teman. Aku tidak ingin perasaan di antara kita terpengaruh, hanya dengan seorang anak lelaki seperti dia. Setelah mengatakan itu, pria tua berpakaian kain menepuk bahu Fengyang, dan kemudian berjalan kembali ke tempatnya sendiri. Saat dia melihat kembali, senyum pahit muncul di wajah Qi Fengyang. Dia sangat mengerti arti di balik kata-kata pria tua berpakaian itu. Dan juga, dia tahu dengan sangat jelas bahwa, di depan orang itu, dirinya sudah merupakan suatu kehormatan untuk berbicara dengannya secara setara. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk meminta orang itu membantunya melakukan sesuatu. Anak muda, aku harap kamu memiliki nasib baik, dan juga nasib untuk dapat menggunakan kemampuan kamu sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, Qi Fengyang dengan menyesal melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Feng, dan juga kembali ke kuil. Wush! Saat Qi Fengyang merasa kasihan pada Chu Feng sudah tiba di puncak gunung yang lain, dan dia mulai meletakkan formasi spiritualnya untuk menyingkat lencana pelindung, yang mampu menahan tekanan formasi dari wilayah ini. Itu tidak berhasil, itu terlalu rumit. Meskipun aku tahu metode kondensasi, tapi aku tidak bisa menyingkatnya dengan cepat. Ucap Chu Feng sambil mengerutkan keningnya. Dia telah menemukan, bahwa metode spiritualis dunia jubah biru memang sangat menantang baginya, yang merupakan spiritualis dunia jubah abu-abu. Chu Feng, teruskan saja. Aku percaya kamu bisa. Kamu memahami metode kondensasi ini dengan sangat jelas, tetapi kamu tidak memiliki formasi spiritual yang cukup berkualitas. Namun, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu harus melanjutkannya, atau mungkin saja tidak hanya kamu akan mati, bahkan aku juga akan mati bersamamu, ucap si ratu. Ketika dia menghadapi situasi itu, si ratu benar-benar tak berdaya juga. Meskipun dia tahu dengan jelas tentang bagaimana melakukannya, tapi dia tidak punya cara untuk membantu Chu Feng melakukannya. Meskipun dia bisa meminjam tubuh Chu Feng, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Tetapi dia tidak bisa menggunakan formasi spiritual miliknya sendiri. Jadi pada saat itu, Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kamu benar, aku harus berhasil. Aku tidak bisa gagal, karena aku masih punya banyak hal untuk dilakukan. Dan selain itu, bahkan jika aku mati sekalipun, aku tidak bisa membiarkan si ratu mati bersamaku, gumam Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata si ratu, Chu Feng langsung menemukan kekuatannya. Dia bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tetapi pada saat itu, ini tidak sulit untuk ditanggung seperti sebelumnya. Bahkan jika tidak ada udara untuk bernafas, dia masih bisa berkonsentrasi, dan meletakkan formasi dengan kekuatan penuh untuk menyingkat lencana. Di bawah situasi seperti itu, ini seperti keajaiban bagi Chu Feng, karena dia mampu bertahan selama 1 jam. Dia tidak bernapas selama 1 jam, dan itu adalah ujian yang cukup besar di hati ini. Jika dia orang normal, dia pasti sudah mati. Tapi Chu Feng bisa bertahan selama itu. Meskipun saat ini dia memiliki wajah putih pucat seperti kertas, tatapannya yang tidak normal seperti terbakar, tetapi dia dengan erat terus menatap formasi spiritual di depan matanya.
Lapisan demi lapisan, ia menggabungkan kekuatan formasi spiritualnya ke dalamnya. Dan dengan metode yang cerdik, mereka bergabung menjadi satu. Mendengua. Akhirnya, cahaya panas menyebar darinya, dan formasi spiritual yang tak terbatas dengan cepat mulai mengembun. Akhirnya dengan 4 simbol sebagai titik telah menyusut, dan itu menjadi lencana formasi spiritual yang kecil dan halus. Lencana formasi spiritual itu tembus seperti kristal, dan itu sangatlah indah. Namun, itu diisi dengan kekuatan formasi spiritual di dalamnya, dan kekuatan formasi spiritual saat ini berputar di jalan yang rumit. Itu adalah formasi yang dipadatkan oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, ketika dia memiliki lencana di tangannya, tekanan yang bertahan di sekitar Chu Feng langsung menghilang seperti asap. Itu berarti sesuatu, dan itu berarti bahwa Chu Feng telah berhasil. Chu Feng, kamu sudah berhasil. Kamu benar-benar berhasil. Ini luar biasa, kamu dapat melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para spiritual dunia jubah biru. Ucap si ratu. Pada saat itu juga, senyum si ratu terlihat manis, dan ia melompat-lompat di ruang spiritual saat ia bersorak kegirangan. Dia benar-benar tampak bahagia dari lubuk hatinya untuk Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng menyelamatkan hidupnya sendiri dan juga miliknya, karena Chu Feng juga bisa melakukan itu, ini berarti potensinya sangat luar biasa, dan dia memiliki bakat yang sangat tinggi. Aku masih harus berterima kasih kepada senior itu. Jika dia tidak membantu aku dengan meminjamkan lencananya kepada aku, sehingga aku bisa mempelajari metode kondensasi untuk lencana itu, aku takut bahwa aku akan berada dalam beberapa masalah besar. Ucap Chu Feng sambil tersenyum pahit, dan sedikit rasa terima kasih muncul ke tangannya. Sejak saat itu, Chu Feng yang memiliki lencana di tangannya, dia seperti ikan di air saat dia berada di lembah 100 tikungan. Sebelumnya, dia telah berbagi harta bersama dengan generasi muda Provinsi Azure. Tapi sekarang, dia bebas menggunakan apapun di lembah 100 tikungan ini. Tidak hanya bahan obat-obatan mendalam yang bisa ia dapatkan, tetapi bahkan daging hewan harum yang segar, dan juga mata air yang manis dan lezat yang ada di sana bisa ia nikmati. Chu Feng benar-benar mencintai tempat itu. Selain itu, selain lembah 100 tikungan, Chu Feng tidak tahu apakah dia bisa menemukan daerah lain lagi, di mana dia bisa menjarah sejumlah besar bahan obat-obatan mendalam. Jadi, ketika Chu Feng tinggal di lembah 100 tikungan, ia tinggal selama setengah tahun penuh. Dalam periode waktu itu, Chu Feng telah menjarah bahan obat-obatan asal yang tak terhitung jumlahnya, dan juga bahan obat-obatan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi lembah 100 tikungan itu benar-benar terlalu besar baginya. Bahkan jika dia mencari setiap hari pun, bahan obat-obatan mendalam itu seolah-olah tidak ada habisnya, dan Chu Feng tidak dapat menemukan ujungnya. Tapi apa yang Chu Feng tak berdaya saat dia tuju adalah, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya, dan berapa banyak bahan obat-obatan mendalam yang telah dia disempurnakan, itu tidak akan pernah cukup bagi guntur ilahi dalam tubuhnya untuk dikonsumsinya. Setelah setengah tahun, kultivasi Chu Feng hanya naik 2 tingkat, dan dia hanya memasuki tingkat ke-7 dari ranah asal. Meskipun kultivasi itu tampaknya tidak kuat, dengan metode Chu Feng, tidak perlu berbicara tentang mereka yang berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Hanya mereka yang berada di level 4 dari ranah mendalam sajalah, yang layak bertarung dengannya. Jadi, dia merasa bahwa dengan kultivasinya sendiri, tidak ada lagi masalah untuk merawat Gong Luyun. Namun, meskipun kultivasi Chu Feng meningkat sedikit dalam setengah tahun, karena si ratu tidak bisa menyerap energi sumber yang kuat, kultivasinya tidak meningkat sama sekali, dan dia masih tetap berada di tingkat 1 dari ranah mendalam. Tetapi mengetahui bahwa Chu Feng ingin mengalahkan Gong Luyun dengan kekuatannya sendiri, si ratu tidak menyalahkan Chu Feng sama sekali. Justru sebaliknya, dia mendorong Chu Feng untuk berkultivasi di tempat itu. Setelah pertempuran yang telah dijanjikan, Chu Feng punya banyak waktu untuk mencari energi sumber untuk si ratu. Pada hari itu, Chu Feng menghitung tanggal yang tinggal sedikit, dan itu sudah kurang dari sebulan sampai pertempuran itu dimulai.
Saat dia memikirkan beberapa hal yang ingin dia urus sebelum pertempuran itu, Chu Feng memutuskan untuk meninggalkan lembah 100 tikungan. Itu karena, pertempuran ini tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Setelah semua yang terjadi, pada hari itu Lin Ran dari Istana Pangeran Qilin pasti akan melindungi Gong Luyun. Jadi, jika Chu Feng membunuh Gong Luyun, setelah hari itu Lin Ran sama sekali tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, Chu Feng harus melakukan beberapa persiapan. Atau setidaknya sebelum dia menimbulkan bencana, keluarganya tidak akan terpengaruh olehnya lagi. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng sedang bersiap untuk pergi, di puncak sebuah gunung, pria tua berpakaian dan Qi Fengyan saat ini sedang bermain catur di aula kuil. Saudara Heng Yuan, aku ucapkan terima kasih kepada kamu hari ini. Aku sudah merasakan titik kritis untuk melakukan terobosan. Jika ini terus berlanjut, sebelum setengah tahun, aku bisa membuat terobosan dari tingkat ke-9 dari ranah mendalam untuk memasuki ranah surga, ucap Qi Fengyan yang berterima kasih. Saudara Fengyan, dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Azure, aku juga harus berterima kasih karena telah merawat aku. Dengan hubungan antara kami berdua, kata-kata ini terlalu sopan. Tapi karena kamu datang dari mansion Pangeran Qilin, dan juga sebagai kepala klan Qi, akankah benar-benar tidak ada masalah setelah meninggalkan istana pangeran begitu lama? Balas pria tua berpakaian kain itu, sambil membuat langkah berikutnya dengan tersenyum. Selama aku memasuki ranah surga, aku bisa berdiri bahu-membahu dengan tuan rumah. Bahkan jika klan Lin dan makhluk tua itu menekan klan Qi aku saat aku tidak ada di sana, ketika aku kembali, mereka hanya bisa menyerah kepada aku, ucap Qi Fengyan. Saat ia menyebutkan hal itu, Qi Fengyan memiliki kebanggaan di seluruh wajahnya. Saat ini di 9 provinsi, ranah surga bukan lagi sebuah legenda. Tetapi di Provinsi Azure kamu, hanya penguasa istana Pangeran Qilin, dan juga kepala sekte Lingyun saja yang memasuki ranah itu. Tidak heran jika Provinsi Azure adalah yang terlemah dari 9 provinsi. Balas pria tua berpakaian kain itu sambil menggelengkan kepalanya. Ho ho ho, Qi Fengyan hanya bisa tersenyum pahit, pada kata-kata mengejek pria tua berpakaian kain itu, dan dia tidak membantahnya. Memikirkan bahwa pada awalnya, Provinsi Azure memiliki orang-orang yang paling kuat, dan selalu menjadi provinsi terkuat di 9 provinsi. Akan tetapi, itu hanya pada awalnya saja. Tapi saat ini, memang benar bahwa Provinsi Azure sedang menurun. Tentu saja alasan mengapa Provinsi Azure menurun adalah, karena generasinya terlalu biasa-biasa saja. Berpikir pada titik itu, bahkan Qi Fengyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Melihat generasi muda saat ini di Provinsi Azure, tidak ada banyak orang yang terlalu luar biasa. Du Guoyun tidak buruk di Provinsi Azure, tetapi dalam generasi muda di seluruh 9 provinsi, dia agak terlalu biasa-biasa saja. Apakah surga benar-benar ingin Provinsi Azure ku mati? Gumam Wei Feng yang tanpa daya. Oh, sepertinya itu tidak akan. Orang yang cukup luar biasa dalam generasi muda di Provinsi Azure kamu, kini dia telah muncul. Beri dia sedikit waktu, dan dia pasti akan melampaui Du Guoyun. Pria tua berpakaian kain itu dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, Saudara Heng Yuan, apa yang kamu maksud dengan itu? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi tenang Qi Fengyan tidak bisa untuk tidak berubah, dan dia pun dengan cepat bertanya. Tidak hanya ada 2 orang di lembah 100 tikungan pada saat ini. Selain kamu dan aku, ada orang lain yang tinggal di lembah 100 tikungan selama setengah tahun terakhir. Dan dalam setengah tahun ini, dia mendapatkan panen yang cukup bagus. Dia meraup bahan obat-obatan mendalam dari harta karun serta makhluk buas besar untuk dia serap, dan dia pergi kemanapun dengan harapan di seluruh lembah 100 tikungan ini. Yang paling penting adalah, dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, dan dia bahkan seorang yang masih sangat muda. Jika dia bisa melakukan hal-hal seperti itu pada usia seperti itu, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Balas pria tua berpakaian kain itu sambil tersenyum sekali lagi. Apa?
Seorang pria muda dengan kemampuan spiritualis dunia jubah abu-abu, seru Qi Fengyang dengan sangat terkejut. Pada saat itu, Qi Fengyang benar-benar tidak dapat tetap tenang. Dia tampak sangat bersemangat, dan tiba-tiba saja dia berdiri. Karena untuk provinsi Azurnya, spiritualis dunia jubah abu-abu pasti cukup berkarakter. Seorang pria muda yang mampu menjadi spiritual dunia jubah abu-abu, tentu saja itu sangat mengesankan, dan dia harus menghargai itu. Tapi setelah beberapa pemikiran yang lebih rinci, Qi Fengyang merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, dia dengan segera berkata, "Saudara Heng Yuan, tetapi ini adalah lembah 100 tikungan. Bukankah kamu telah mengatakannya, selain spiritualis dunia jubah biru, atau seseorang di ranah surga dengan kekuatan yang sangat kuat, tidak ada yang bisa menahan tekanan setelah formasi dibuka di lembah 100 tikungan ini. Bagaimana mungkin, spiritualis dunia jubah kelabu bertahan selama setengah tahun di tempat ini?" Tanya Qi Fengyang. "Hahaha, bukankah itu berarti sangat luar biasa dari pemuda itu?" Pada kesimpulannya, alasan mengapa dia bisa bertahan hidup adalah, itu semua berkat kamu saudara Fengyang. Pada hari itu, jika kamu tidak memberikan lencana pelindung kepadanya, tidak mungkin baginya untuk mengingat formasi untuk menduplikat lencana tersebut. Namun meski begitu, aku harus mengakui bahwa anak ini cukup luar biasa. Lagi pula, jika kamu bukan seorang spiritualis dunia jubah biru, kamu tidak mungkin bisa memadatkan formasi aku. Tapi pada ketanyaannya, dia telah berhasil. Katakan sendiri, bukankah dia orang yang luar biasa di kalangan generasi muda? Lelaki tua yang berpakaian kain itu tersenyum ringan dan berkata, "Saudara Heng Yuan, kamu mengatakan bahwa pemuda yang tinggal di lembah 100 tikungan selama setengah tahun, apakah dia adalah Chu Feng, orang yang telah menemui kita pada hari itu?" Pada saat itu juga, Qi Fengyang akhirnya menyadari siapa orang itu, dan tatapannya dipenuhi dengan kejutan saat dia berkata, "Tentu saja, itu adalah dia." Pria tua berpakaian kain itu menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Aku memang sudah menduganya, bahwa pemuda itu adalah seorang jenius yang langka. Tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa, dia akan menjadi jenius pada tahap ini. Tidak heran, sangat tidak heran jika dia bisa mendapatkan warisan Imperial Sky Sage, hahaha," ucap Qi Fengyang dengan bangga. Pada saat itu juga Qi Fengyang akhirnya mengerti, dan pada saat yang sama dia terpana. Dia tersenyum seolah-olah dia tercerahkan, dan semakin banyak dia merasa, bahwa tindakan yang telah dia lakukan pada hari itu adalah tindakan yang paling benar. Apa itu Imperial Sky Sage? Dia hanya seseorang di puncak ranah mendalam, dan dia bahkan tidak pernah bisa menyentuh ranah surga dalam hidupnya. Alasan mengapa dia bisa menciptakan keterampilan bela diri berjalan di udara, itu tentu saja karena peluang dan keberuntungan. Pemuda itu jauh lebih luar biasa daripada dirinya sendiri. Karena pada setengah tahun yang lalu, karakter misterius muncul di Provinsi Azure. Sosok misterius itu adalah Tuan Jubah Abu-Abu. Tidak hanya Tuan Jubah Abu-Abu yang memperingatkan Sekte Ling Yun, dia bahkan memberi tahu mansion Pangeran Qilin kamu. Meskipun dia menghilang selama setengah tahun, dia masih orang yang dibahas di waktu senggang oleh orang-orang di Provinsi Azure. Jika aku tidak salah, Tuan Jubah Abu-Abu ini haruslah pemuda yang bernama Chu Feng itu. Pria tua berpakaian kain itu terus berkata, "Apa, sebenarnya ada hal-hal seperti itu? Sepertinya Chu Feng ini adalah anak yang cukup gelisah," seru Qi Fengyang. Setelah mendengar narasi pria tua berpakaian kain itu, senyum di wajah Qi Fengyang semakin lebar. Hatinya tak henti-hentinya bersemangat, karena jika seseorang lebih gelisah, itu berarti mereka akan lebih bisa menjadi karakter yang jauh lebih hebat. Lagi pula, dalam puncak dari orang-orang kuat dalam sejarah, salah satu dari mereka tidak mau menunjukkan kemampuan mereka ketika mereka masih muda, dan tidak mau memandang rendah orang-orang dari generasi mereka sendiri. Namun pada saat ini, seorang pria muda seperti itu muncul di Provinsi Azure. Jadi, Qi Fengyang merasa seolah-olah dia telah melihat cahaya. Secara alami, dia menjadi sangat gembira.
Namun, bocah ini mungkin akan menghadapi bencana. Tiba-tiba saja, pria tua berpakaian kain itu tiba-tiba berkata, bencana, Saudara Heng Yuan, apa maksudmu? Setelah mendengar itu, ekspresi Qi Feng Yuan sangat berubah saat bertanya. Anak ini telah mengatur pertarungan hidup dan mati dengan seseorang, dan tanggalnya sudah semakin dekat. Lawannya adalah putra penguasa kota kura-kura hitam, dan dia menerima cinta mendalam dari Lin Ran, dan juga dari pangeran kamu. Dalam setengah tahun terakhir untuk mengembangkannya, dia telah menghabiskan tidak sedikit sumber daya pangeran Qilin kamu. Adapun pemuda itu, meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia tidak memiliki latar belakang di Provinsi Azure. Jadi, aku merasa bahwa dia tidak akan memiliki banyak keberuntungan dalam pertarungannya. Jawab pria tua yang berpakaian kain itu menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Qi Feng Yang mengerutkan keningnya. Dan kemudian, dia berkata kepada pria tua berpakaian kain itu. Saudara Heng Yuan, seru Qi Feng Yang dengan gugup. Lanjutkan, aku tahu kamu menginginkan generasi muda yang rapi di Provinsi Azure. Bocah ini cukup layak untuk kamu bantu. Bahkan sebelum membiarkan Qi Feng Yang menyelesaikan kata-katanya, pria tua berpakaian kain itu melambaikan tangannya padanya. Memang benar, kamu mengenal aku dengan baik. Saudara Heng Yuan, aku akan pergi dulu, ucap Qi Feng Yan. Saat berbicara, Qi Feng Yang secara langsung ingin pergi. Tetapi dia menghentikan langkahnya, itu ketika dia berada di pintu masuk. Qi Feng Yang berbalik, lalu menggenggam tangannya, dan kemudian berkata, Saudara Heng Yuan, terima kasih telah meninggalkan anak ini dengan hidupnya. Aku sangat berterima kasih, ucap Qi Feng Yang. Setelah Qi Feng Yang pergi, wajah pria tua berpakaian kain itu menjadi lebih serius. Kekhawatiran memenuhi tatapannya, dan ketika dia berdiri di puncak gunung, dia melihat ke kejauhan sambil dengan samar berkata, Sudah 6 tahun, tapi mengapa kamu masih belum muncul? Tubuh ilahi seharusnya tidak tinggal diam, dan tidak menunggu untuk dikenalkan. Apakah mungkin beberapa kecelakaan benar-benar telah terjadi? Ucap pria tua itu. Pada saat itu, lelaki tua berpakaian kain itu tidak bisa menahan nafasnya, ketika dia perlahan-lahan menutup matanya. Dan pikirannya melayang ke arah malam, yang terjadi pada 6 tahun yang lalu. Pada malam itu, di atas sungai-sungai perak dari 9 surga, sebuah kilat 9 warna muncul. Kilat itu mengguncang seluruh benua, tetapi pada akhirnya, itu menembak ke arah Provinsi Azure. Pada malam itu, beberapa puluh ribu ahli dinasti dari dinasti Jiang, mereka semua menuju ke Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk menemukan tubuh ilahi itu, tetapi mereka kembali dengan tangan kosong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.